Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurna waddin. Wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wassada'i wassolihin. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini dalam rangka acara tahlilan rutin di dalam Jam'iyah Bumi Bakti. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita belajar, karena kita semua ini masih belajar semua. Kita semua ini belajar tentang syiar-syiar kebaikan. Karena pada malam hari ini kita ini sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Karena Jam'iyah ini adalah suatu rahmi atau ajang suatu rahmi di antara muslim dan muslim, di antara umat dan umat, di antara manusia dan manusia, di antara orang Islam dan orang Islam. Kita semua ini pada malam hari ini adalah syiar-syiar kebaikan. Syiar-syiar kebaikannya adalah ajang suatu rahmi. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk memperbanyak suatu rahmi di antara manusia dan manusia. Pada malam hari ini kita semua ini akan membahas di dalam taslimun dan yasin pada malam hari ini. Taslimun itu maknanya tuntunan Gusti Allah gawe ing satuhune lingkaran barokah. Lalu yasin itu perjalanan manusianya ing dirihnya. Jadi kita semua ini
di dalam perjalanan-perjalanan tuntunan-tuntunan pada malam hari ini. Kita semua ini para jamaah ingin baik tidak para jamaah? Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dalam keadaan tuntunan-tuntunan kebaikan-kebaikan. Karena di dalam huruf T Jaberta itu maknanya tuntunan manusianya. Kita semua ini umat manusia. Kita semua ini memiliki tuntunan-tuntunannya. Bila orang Islam, tuntunannya yaitu di dalam kitab Al-Quran. Bila orang Kristen, itu tuntunannya di dalam kitab Injil. Lalu orang Hindu, orang Buddha, itu tuntunannya yaitu di dalam kitab Jabur dan kitab Taurat. Jadi kita semua ini menjalankan di dalam tuntunan-tuntunannya yaitu masing-masing di dalam kitab-kitabnya. Keempat kitab ini yang dimilikinya. Kalau Al-Quran itu dimiliki oleh kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau kitab Injil dimiliki oleh Nabi Isa. Bila kitab Taurat dimiliki oleh Nabi Musa. Bila kitab Jabur dimiliki oleh Nabi Daud. Jadi keempat kitab ini semuanya tuntunan-tuntunan umat manusia semua. Tidak ada perbedaan-perbedaan apapun. Keempat kitab ini semuanya buat tuntunan-tuntunan umat manusia. Al-Quran buat tuntunan umat manusia. Kitab Jabur buat tuntunan umat manusia. Kitab Injil buat tuntunan umat manusia. Kitab Taurat juga buat tuntunan-tuntunan umat manusia. Jadi kita semua ini di dalam kitab yang keempat ini yang diketahui oleh umat manusia, yang diberikan terhadap nabi-nabinya, yaitu kitab Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Itu yang diketahuinya. Aslinya Sang Pencipta itu menurunkan kitab-kitab itu banyak. Tidak ada yang tahu seberapa banyaknya. Kitab Al-Quran, Jabur, Injil, dan Taurat itu tidak ada perbedaan-perbedaan apapun. Khasiatnya, faidahnya, atau kelebihan-kelebihannya itu sama. Bila ada orang yang bilang bahwa kitab Al-Quran saja yang paling sempurna, berarti umat manusia itu yang menyatakan seperti itu berarti kurang pas dan kurang benar di dalam ucapannya. Karena kitab keempat itu semuanya yaitu diturunkan oleh Sang Pencipta. Lalu yang dipegangnya yaitu oleh nabi-nabi, seorang utusan-utusan dari Sang Pencipta. Keempat kitab itu buat tuntunan, buat pegangan, buat petunjuk, buat tolak ukur umat manusia. Jadi keempat kitab itu semuanya itu buat petunjuk, buat tuntunan, buat tolak ukur, dan buat pegangan umat manusia. Semuanya sama, tidak ada perbedaannya. Kitab Al-Quran sama buat pegangan, petunjuk, tolak ukur, lalu pegangan-pegangan umat manusia. Kitab Injil juga buat pegangan, buat petunjuk, buat tolak ukur. Itu semuanya sama. Ketiga empat kitab itu adanya 4 macam: tolak ukur, petunjuk, pegangan.
Itu semuanya, kitab-kitab itu semuanya buat pegangan-pegangan umat manusia, buat petunjuk-petunjuk umat manusia, buat tolak ukur umat manusia. Jadi segala sesuatu kitab-kitab itu semuanya sama, tidak ada perbedaan-perbedaannya. Yang ada perbedaan-perbedaannya itu adalah umat manusianya. Yang membuat susah itu umat manusianya. Yang buat rumit itu umat manusianya. Bila aturan-aturan dari Sang Pencipta itu mudah, tergantung umat manusianya. Mau memilihnya yang mana? Kanan atau kiri, baik atau buruk, itu terserah umat manusianya. Kita semua ini sedang menjalankan perjalanan-perjalanan pada malam hari ini. Perjalanan di dalam siar-siar kebaikan. Kita semua ini menjalankan kebaikan-kebaikannya. Ini di dalam tuntunan-tuntunan kitab-kitab. Kita semua ini orang Islam, berarti di dalam tuntunan-tuntunannya itu adalah kitab Al-Quran. Bila orang Kristen atau Hindu atau Buddha, lain lagi kitabnya. Kita semua ini memiliki petunjuk, pegangan, tolak ukur. Semuanya adanya di dalam kitab Al-Quran. Jadi kita semua ini memiliki tolak ukur semua. Umat manusia ini, karena bila tidak ada anjuran-anjuran dari kitab, bila tidak ada petunjuk-petunjuk dari kitab, antar umat manusianya itu, antar mengakunya kebanyakannya, saya yang paling benar, saya yang paling pintar, saya yang paling suci. Padahal kepintaran-kepintaran itu adanya ing diri Sang Pencipta. Kebenaran-kebenaran itu adanya ing diri Sang Pencipta. Kesucian-kesucian itu adanya ing diri Gusti Allah atau Sang Pencipta. Jadi kita semua ini tidak memiliki kesucian-kesucian, tidak memiliki kepintaran-kepintaran, tidak memiliki kebenaran-kebenaran, namanya makhluk itu. Saya kasih contoh. Bila umat manusia tidak selalunya benar, apakah dinyatakan benar para jamaah? Ya. Bila umat manusia tidak selalu menjalankan kesucian-kesucian, apakah dinyatakan suci? Ya. Bila umat manusia kadang pintar, kadang tidak, lalu umat manusia itu apakah dinyatakan pintar? Tidak. Kita semua ini hanya bisanya menjalankannya, yaitu kebaikan-kebaikan, siar-siar kebaikan. Seluruh nabi itu semuanya menjalankan siar-siar kebaikan, bukan siar-siar kepintaran, bukan siar-siar kebenaran, bukan siar-siar kesucian. Karena kesucian-kesucian, kebenaran-kebenaran, atau kepintaran-kepintaran itu hakiki, hak yang pasti adalah Sang Pencipta. Karena di dalam kitab Nurjati, yaitu di dalam huruf Ain Ghin, ing satuhune pangeran kang berhak. Yang menghaki itu, kesucian itu adalah Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Tuhannya atau yang lainnya. Kesucian-kesucian, kebenaran-kebenaran, kepintaran-kepintaran itu semuanya itu adalah yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Cuman umat manusia itu hanya memilikinya adalah kebenaran-kebenarannya. Memiliki kebaikan-kebaikannya umat manusianya itu. Semuanya umat manusia itu disuruh oleh Sang Pencipta itu cuman baik. Bukan disuruhnya benar,
bukan disuruhnya suci, bukan disuruhnya pintar. Karena umat manusia itu di dalam kebenaran-kebenaran pasti ada kesalahan. Di dalam kesucian-kesucian pasti ada keburukan. Lalu di dalam kepintaran-kepintaran itu pasti ada kebodohan. Apakah ada kekurangan-kekurangan itu? Umat manusia itu bisa dinyatakan suci, bisa dinyatakan benar, bisa dinyatakan pintar. Apakah seperti itu para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia itu pasti ada kekurangan-kekurangannya. Jadi umat manusianya ini zaman-zaman sekarang yang saya membingungkan. Karena di dalam sin mati Gusti Allah gawe ing satuhune. Gusti Allah gawe ing satuhune umat manusia. Gusti Allah gawe ing satuhune sang pencipta. Karena Gusti Allah itu ing satuhune pasti sang pencipta. Kalau umat manusia dipastikan itu ing satuhune umat manusia. Tapi zaman-zaman sekarang yang saya membingungkannya, umat manusia itu banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Bisa menentukan ini, bisa menentukan itu. Padahal umat manusia itu tidak bisa melampaui tentang urusan hablum minallah. Kalau urusan hablum minallah itu urusan Gusti Allah, bukan urusan makhluk-makhluknya. Saya yang membingungkan zaman-zaman sekarang, banyak orang yang bisa bilang pahalanya sekian, dosanya sekian, entar mendapatkan pahala, entar mendapatkan sekian derajat. Itu yang saya membingungkan, seperti itu manusia zaman-zaman sekarang. Padahal imbalan-imbalan atas perbuatan-perbuatan umat manusia itu, yang menilai itu sang pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Kalau saya tanya terhadap yang bilang pahalanya sekian derajat, dosanya sekian derajat. Kalau saya tanya, jangan menilai orang lain, nilailah diri kamu sendiri. Kamu melakukan kebaikan-kebaikan seberapa derajatnya? Kamu melakukan keburukan-keburukan seberapa derajatnya? Apakah tahu, apakah tidak? Pasti yang tahu itu sang pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Pasti yang tahu itu Gustine atau Allah atau Tuhan, bukan makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang bilang seperti itu, yang bisa menentukan tentang pahala sekian, tentang dosa sekian, berarti umat manusianya itu salah besar. Karena yang bisa menilai tentang urusan hablum minallah adalah hakiki, hak yang pasti adalah Gusti Allah, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Karena di dalam kitab Nurjati, yaitu alif jabar a, ing atasi Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah urusan Gusti, urusan hablum minallah atau urusan hablum minanas. Lalu dilanjutkan dengan ain ghin, ing satuhune pangeran kang berhak, yang hakiki hak yang pasti itu adalah ing Gustine atau Gusti Allah atau Tuhannya atau sang pencipta. Lalu dilanjutkan dengan nun jareni, ing kekuasaan ing Gustine. Yang berkuasa itu adalah ing Gustine, bukan umat manusia. Tentang urusan apapun, tentang urusan hablum minallah atau hablum minanas, itu semuanya adalah sang pencipta, bukan umat manusia. Jadi saya mempertegaskan,
Bila ada orang yang menyatakan tentang pahala sekian, dosa sekian, entar mendapatkan sekian derajat, itu penafsiran kurang pas di dalam perjalanannya. Karena yang tahu imbalan-imbalan tentang perbuatan-perbuatan umat manusia itu adalah Sang Pencipta, bukan umat manusia. Bila saya ibadah, lakukanlah ibadah. Bila saya sedekah jariah, amal jariah, lakukanlah. Semuanya itu terserah umat manusianya mau melakukan atau tidak tentang ibadah, tentang sedekah jariah, amal jariah, atau berzakat fitrah, atau zakat, atau amal-amal yang lain. Tapi tentang imbalan-imbalannya dipasrahkan saja sama Sang Pencipta. Karena yang lebih tahu itu Sang Pencipta, karena urusannya dengan hablum minallah. Karena yang menilai itu adalah Gusti Allah, bukan umat manusia. Itu di dalam sin mati Gusti Allah gawe ing satuhune. Lalu dilanjutkan dengan lam jareli, maknanya lingkaran. Kita semua ini di dalam lingkaran jamiah. Lingkaran jamiah bumi bakti. Lingkaran jamiah bumi bakti ini sedang menjalankannya, yaitu siar-siar kebaikan-kebaikan di dalam hidupnya. Bukan siar-siar kebenaran, bukan siar-siar kepintaran, bukan siar-siar kesucian. Karena yang ketiga itu hakiki, hak yang pasti yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Umat manusia tidak memiliki. Karena umat manusianya itu kadang benar, kadang tidak. Kadang pintar, kadang tidak. Kadang suci, kadang tidak. Apakah seperti itu bisa dinyatakan pintar, bisa dinyatakan benar, bisa dinyatakan suci para jamaah? Tentu saja tidak. Jadi umat manusianya itu bisanya cuman siar-siar kebaikan. Kalau baik itu udah mencakup semuanya. Karena umat manusianya itu bila memiliki kepintarannya, tapi tingkah lakunya tidak baik, pasti dinyatakan itu tidak benar. Saya kasih contoh, seorang para alim ulama, seorang kiai, kitabnya 1000 kitab, hafal semua. Ibadahnya tekun, dilakukan siang malam. Lalu tentang tausiahnya hebat, tapi tidak berakhlak. Berarti umat manusianya seperti itu. Apakah umat manusia itu bermanfaat untuk umat manusia, para jamaah? Sepintar apapun, bila umat manusianya itu tidak berakhlak, pasti tidak berguna untuk umat manusia. Saya kasih contoh, pemimpin pondok lalu menggagahi anak didiknya, kitabnya 1000 kitab, pintarnya tidak ketulungan, ibadahnya tekun, tapi tidak berakhlak. Apakah pemimpin pondok seperti itu? Apakah berguna? Apakah tidak, para jamaah? Jelas tidaklah. Karena segala sesuatu umat manusia itu dinilainya itu bukan karena ilmunya, bukan karena kepintarannya. Yang dinilai itu dari akhlaknya. Ilmunya tinggi, kepintarannya tinggi, tapi tidak berakhlak. Apakah kita mau mengikuti para jamaah?
Yang kita semua ini yang mengikutinya itu harus yang baik-baik. Karena umat manusia itu di dalam hidup ini mencarinya itu yang baik. Contohnya mencari seorang istri. Mencari seorang istri ini memilih-milih. Apakah mencarinya yang cantik? Apakah mencarinya yang baik para jamaah? Yang baik. Tentu saja, karena umat manusia itu dipastikannya mencarinya yang baik. Karena yang cantik itu kebanyakannya yaitu sakit hati. Kalau yang cantik itu dipastikan sakit hati sebagai seorang suami. Karena banyak yang menggoda istrinya. Banyak yang ingin memilikinya. Jadi di dalam hati dan pikiran seorang suami itu dipastikan sakitlah. Karena istrinya yang cantik itu selalu digoda. Selalu ingin dimiliki oleh orang lain. Kalau memiliki istri yang cantik, itu harus siap hatinya. Harus siap telinganya. Harus siap pikirannya, kesabarannya, dan penerimanya. Bila umat manusianya itu tidak memiliki sabar, tidak memiliki penerima, antar umat manusianya itu sakit hati, antar keluarganya itu kacau balau. Jadi kita semua ini mencari istri itu yang penting baik di hati, baik di pikiran, baik ing diri kita ini. Pada malam hari ini jamiah saya ini sedang mau memiliki istri. Karena jamiah ini orangnya bagus lan gagah. Alhamdulillah jamaah saya ini mau memiliki istri. Tapi istrinya yang penting baik. Baik di hati, baik di pikiran. Tapi kalau kata yang mau melakukan, kata yang mau menjadi istrinya, pasti kata suaminya itu, istrinya itu yang paling cantik. Orang banyak di sini memiliki istri-istri semua. Itu pasti dinyatakan cantik oleh suaminya. Karena umat manusianya itu bila diperistri itu pasti cantik. Secantik siapapun miliknya orang di jalanan. Tapi cantiknya istrinya itu. Karena dinikahi oleh ing dirinya. Kalau dinikahi itu cantik atau tidak para jamaah? Dipastikan cantiklah karena mau dinikahi. Kalau nggak mau dinikahi berarti tidak cantik. Karena semuanya umat manusianya itu bila seorang istri itu pasti cantik dibilang suaminya. Tapi kalau kata orang lain, lain lagi. Karena pendapat-pendapat orang itu berbeda-beda. Tapi kalau kata suaminya, istrinya itu paling cantik di antara istri-istri kita semua ini. Jadi kita semua ini cantik itu kata ing dirinya. Benar juga kata ing dirinya. Jadi kebenaran-kebenaran hati, kebenaran-kebenaran pikiran itu adanya ing diri kita ini. Karena di dalam kitab sejati itu
adanya ing dalam hati, ing dalam pikiran. Semuanya menjalankannya, yaitu kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan di dalam hati dan pikirannya. Itu dikata hati kita ini. Tapi kalau kata hati orang lain belum tentu. Karena hati dan pikiran kita dan hati pikiran orang lain sama tidak para jamaah? Tentu saja tidak. Karena hati dan pikiran itu miliknya masing-masing umat manusia. Itu di dalam lam jareli, lingkaran hati, lingkaran pikiran. Lalu dilanjutkan dengan mim tangwan pasimun, maknanya barokah, barokah. Pada malam hari ini para jamaah ada barokah-barokah tidak? Sekali lagi, pada malam hari ini ada barokah-barokah tidak? Alhamdulillah, pada malam hari ini barokahnya banyak. Satu, ilmu dan keilmuan. Dua, ada makanan-makanan ringan-ringan yang bisa dimakan. Lalu barokah-barokah yang ketiga, yaitu kita semua ini orang Islam. Kita semua ini berkumpul. Berarti kita mendapatkan barokah-barokah tidak para jamaah? Tentu saja mendapatkan barokah-barokah. Karena orang Islam dan orang Islam ini bersilaturahmi, ajang silaturahmi, berkumpul, bertausiah. Kita semua ini sedang menjalankan barokah-barokah. Barokah hati yang lapang, barokah pikiran yang lapang. Karena di dalam tausiah-tausiah malam hari ini, yang tadinya tidak tahu lalu tahu, yang tadinya tidak mengerti lalu mengerti, yang tadinya belum makan, entar sebedelat lagi entar makan. Itu bahasa Cirebon campur aja lah. Karena sayanya orang Cirebon. Jadi sebentar lagi ini mau makanan-makanan yang sebanyak ini mau dimakan oleh para jamaah. Berarti para jamaah ini mendapatkan barokah-barokah. Karena makanan-makanan ini mendapatkan barokah. Karena udah didoakan dengan bacaan-bacaan dari Al-Quran, dengan bacaan-bacaan dari Asmaul Husna. Semuanya udah komplit. Jadi makanan-makanan ini memiliki barokah-barokah. Itu dibahas dari taslimun. Sekarang dilanjutkan dengan Yasin. Yasin itu maknanya perjalanan manusianya, ing dirinya. Perjalanan manusianya itu berbeda-beda. Ada yang mau melakukan tentang keinginannya. Ada yang mau melakukan tentang tujuannya. Umat manusia itu semuanya, perjalanan umat manusianya itu pasti ada perbedaan di antara manusia dan manusia. Ada yang tekun ibadah, ada yang tekun berpuasa, ada yang tekun bersedekah jariyah, ada yang tekun amal-amal yang lain, ada yang tekun tentang
membaca kitab-kitab, membaca Al-Quran. Semuanya itu tergantung perjalanan-perjalanan umat manusianya. Semuanya baik semua. Kita semua ini memperjalankannya tentang ibadah yang saya bahas dulu. Kita semua ini orang Islam. Orang Islam ini ibadahnya yang diutamakannya itu ibadah apa para jamaah? Orang Islam itu yang diutamakannya yaitu ibadah sholat. Karena bila kita mengakunya orang Islam, beribadahlah melakukan ibadah sholat. Melakukan ibadah sholat itu semampunya, semampu umat manusianya. Bila ada orang yang bilang tentang ibadah itu harus, berarti salah menafsirkan. Tentang ibadah apapun itu semampunya umat manusia. Bila ada orang yang bilang tentang ibadah itu harus dilakukan, itu penafsirannya kurang pas. Tentang ibadah itu semampunya umat manusia. Keikhlasan hati dan pikirannya umat manusia. Itu yang baru benar. Karena Sang Pencipta itu menerimanya itu umat manusianya itu yang menjalankan ibadah itu di dalam keikhlasannya, bukan keharusannya. Keikhlasan hatinya, keikhlasan pikirannya mau melakukan ibadah-ibadah. Yang nomor 2 yaitu bab puasa. Bab puasa ini ada yang dinyatakan wajib, ada yang dinyatakan sunnah. Bila dinyatakan wajib itu di bulan puasa. Kebanyakan orang seperti itu. Kalau di kitab saya, di dalam puasa-puasa itu semampunya juga. Karena tentang ibadah itu tidak dipaksakan oleh Sang Pencipta itu. Tergantung diri saya sendiri. Bila saya tidak mampu, jangan dilakukan. Bila saya mampu, lakukanlah. Itu di dalam kitab Nurjati tentang bab puasa. Bab puasa itu semampunya, semampu umat manusianya. Bila tidak mampu, jangan melakukannya. Bila Sang Pencipta tentang ibadah, tentang bab puasa, lalu diharuskan, berarti Sang Pencipta itu memasakkan kehendak. Di dalam Islam, apakah memasakkan kehendak itu baik atau tidak para jamaah? Ya. Itu dalilnya. Jadi segala sesuatu umat manusianya itu tentang ibadah, tentang bab puasa, itu semampunya umat manusia. Tidak ada keharusannya. Karena keharusan itu tidak baik. Yang baik itu semampunya, seikhlasnya. Tergantung hati dan pikirannya. Jadi tentang ibadah, tentang bab puasa, itu tergantung dirinya. Karena di dalam Yasin, nah sin tangwan jare sin ini dirinya maknanya. Jadi perjalanan umat manusianya itu tergantung dirinya segala sesuatu itu. Bukan tergantung Sang Pencipta, bukan tergantung Tuhannya,
bukan tergantung ing Gustine, bukan tergantung Allah. Segala sesuatu hidup manusianya itu tergantung ing dirinya. Karena Sang Pencipta itu udah memasrahkannya terhadap umat manusianya. Kamu berbuat apapun silakan. Mau mencuri silakan. Mau merampok silakan. Mau mabok silakan. Mau judi silakan. Mau berzina silakan. Mau menipu, mau korupsi, mau mengadali umat-umat atau mengadali orang-orang lain, itu silakan. Sang Pencipta itu tidak melarang tentang perbuatan-perbuatan umat manusia. Karena yang mendapatkan entar pembalasan-pembalasannya yaitu umat manusianya, bukan Tuhannya. Jadi saya hidup di dalam dunia ini tergantung ing diri saya sendiri, bukan tergantung Sang Pencipta. Mau berbuat apa silakan, mau berbuat baik silakan, mau berbuat buruk silakan. Itu tergantung umat manusianya. Contohnya pada malam hari ini. Pada malam hari ini sedang mengadakan Jamiah Tahlil Bumi Bakti. Apakah ini disuruh Tuhan? Apakah kemauan sendiri para jamaah? Kemauan sendiri. Itu saya kasih contoh supaya jelas, supaya jangan salah paham. Hidup saya ini tergantung ing dirinya, bukan tergantung orang lain. Bukan tergantung kitab-kitab, bukan tergantung agama-agama. Semuanya itu tergantung ing dirinya. Ing dirinya ingin baik, pasti baik. Ing dirinya ingin buruk, pasti buruk. Itu semuanya kuncinya terhadap umat manusianya, tergantung ing dirinya. Karena ing diri umat manusianya itu semuanya memiliki keyakinan-keyakinan, memiliki pedoman-pedoman. Kita semua ini memiliki pedoman-pedoman ing dalam hati, ing dalam pikiran. Yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran dan roh. Yang menggerakkan badan ini bukan kitab-kitabnya, bukan agama-agamanya. Semuanya yang menggerakkan diri kita ini dari hati, ini dari pikiran, ini dari roh. Yang menggerakkan jasad ini hati dan pikiran dan roh. Roh itu milik Gusti. Jadi kita semua ini dikasih hidup oleh Gusti. Dikasih kesenangan oleh Gusti. Itu melalui hati dan pikiran dan roh. Bila umat manusianya tidak menjalankan kebaikan-kebaikan, entar mendapatkannya pasti tidak kebaikannya. Bila umat manusianya menjalankan kebaikan-kebaikan, pasti umat manusianya mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Karena kunci umat manusianya itu tergantung ing dirinya. Karena maknanya sin tangwan jare sin itu maknanya ing dirinya. Jadi kunci umat manusianya itu segala sesuatu itu ing dirinya. Yang menentukan baik ing dirinya, yang menentukan buruk ing dirinya. Segala sesuatu itu ing dirinya. Cukup sekian saja pengawasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa duhrina wa Muhammad wa sallim wa rajah wa barakatuh wa ta'ala wa surasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'affi wa majidah ya rabbana lakal hamdu kama sultanik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan ujina min jami'il ahwali wal afat wa tarqina bi jamal hajat wa tudna bi jami'is syaat wa tarfauna bi indaka 'ala darajat wa tubna sulukana fil hayat Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika fil qadimah min ghurfati jannati wa najata min fil hisab Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma ij'al usulata qabbala fama qara'nahu fi hadzal qur'anil azim wa min qawli la ilaha illallah wa ma syahbanahu wa ma hamsarafarnahu wa ma sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadzal samila ila hadrati ruhi sayyidina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain summa ila arwahi jami'in ahlil qubur wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususon ila ruh ba'de harsina khususon ila ruh baba gede hamari khususon ila ruh baba de burham khususon ila ruh ba'de sarmini khususon ila ruh baba de misbah khususon ila ruh mbak ande khususon ila ruh baba de Ibrahim khususun ila roh Saidi khususun ila roh Mbak Sarmaci khususun ila roh Bapak De Dumi khususun ila roh Bapak Ibrahim khususun ila roh Mbak Tua Nurmi khususun ila roh Kang Taman khususun ila roh Karjasi khususun ila roh Warso khususun ila roh Narsito khususun ila roh Kasir khususun ila roh Mbak Tayami Tua khususun ila roh Mbak Tayami Nam khususun ila roh Mbak Teras khususun ila roh Bapak De Sarkawi khususun ila roh Mbak Tua Nes khususun ila roh Mamang Tu khususun ila roh Mamang Adnan khususun ila roh Mbak Ti khususun ila roh Bapak Kadmini khususun ila roh Surya Haji wa usulihim wa furhim qarbatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'famhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'famhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'famhum Allahumma ij'al sawaba dhalika hijaban lahu minan nar wa fidalahu minan nar wa sidran lahu minan nar wa baratan lahu minan nar wa najatan lahu minan nar wa amnan lahu minan nar bi baqiru'atina Allahumma ghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya akhirah wa afiatan fil jasad wa zadan fi ilmi wa barakah fi rizqi wa nabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan min fadil hisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana taqabbal minna innaka innaka tawwabur rahim wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah bi'idnillahi ta'ala wa bilkan mas'aluka al-barakah wa syafa'ah wal karamah wal ijazah wal ijabah wa salamata fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin min al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.